yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today, dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan. Pak Febri, ini tadi Anda mengatakan ada 2 narapidana yang ketika penyidikan tidak ada di lapas. Informasi dari Dirjenpas mereka sedang melakukan perawatan di rumah sakit. Bagaimana kelanjutan dari kasus ini, Pak Febri? Ya, itu yang paling tahu tentu saja pihak lapas ya, posisinya di mana, apakah memang dalam keadaan sakit dan mendapatkan izin atau dalam kondisi yang lain. Nanti kami lihat dari fakta-fakta yang berkembang apakah akan ditemukan fakta-fakta lain. Ya. Yang pasti begini, kami juga sudah sampaikan informasi, kami ingatkan juga pada publik, terutama bagi pihak rumah sakit atau tenaga kesehatan termasuk dokter di sana, kalau mendapatkan informasi pihak-pihak yang menyalahgunakan fasilitas-fasilitas kesehatan, maka jangan segan untuk menyampaikan laporan pada KPK. Sekaligus kami mengimbau agar tenaga kesehatan tetap memegang teguh profesinya. Kenapa ini penting? Karena kami lihat ada beberapa alasan yang digunakan, dan salah satunya adalah alasan sakit dan berobat untuk bisa keluar masuk dari sel atau lembaga permasyarakatan itu. Kalau memang benar-benar sakit, tentu saja ada hak yang yang harus dipenuhi di sana. Yang jadi persoalan bagaimana jika tidak. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, profesionalitas dari tenaga kesehatan menjadi penting di sini. KPK pernah menangani tindakan-tindakan tidak profesional dari oknum-oknum tenaga kesehatan dalam kasus IKTP pada saat itu. Nah, kami harap hal tersebut tidak perlu terjadi lagi kalau pihak rumah sakit atau pihak dokter bisa menjaga sikap profesionalnya dalam menjalankan tugas. Nanti proses penyidikan ini akan kami lakukan terus, saksi-saksi akan kami periksa, dan kegiatan-kegiatan lain juga akan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Baik, Kang Asep, ini seperti kita ketahui sanksi pencopotan jabatan sepertinya tidak jera begitu. Ya. Kira-kira paling cocok apa ini, Kang Asep? Enggak, ya itu. Ini kan bukan bicara sistem, bukan manajemen. Aturan kan sederhana. Orang boleh masuk, orang boleh keluar, itu ada aturannya. Ya. Kan lucu, orang yang ditahan bisa di luar. Ini kebetulan ke gap sama KPK kan. Maka saya bilang betul, Febri, harus dikejar. Kasus Bapau kan terulang, menyangkut tenaga kesehatan. Ya. Harus diperiksa, sakit-sakit. Ya maksudnya di LP pasti sakit, salah sendiri membuat memiskinkan orang gitu. Karena sekarang jangan sampai alasan sakit, alasan berobat, dipakai alasan kan, udah capek tadi saya katakan penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, kok sekarang dengan enak di luar, di dalam dengan fasilitas, hanya penjaga bisa di luar. Nah, ketika dia di luar, sekarang tenaga kesehatannya harus mempertanggungjawabkan dong. Jangan karena alasan. Kita kan pernah jadi sekolah, waktu sekolah. Kalau malah alasan minta keterangan surat dokter kan. Nah, jangan sampai ini juga diulang di para pejabat-pejabat. Nah, ini bisa kena kan dengan sama kasus yang mirip kasus Bapau juga kan. Nah, itu pembelajaran bagi siapapun supaya tidak mudah. Tapi kembali, ini kan sekarang masalah integritas ya. Karena karena apa? Watak orang ini yang sekarang ini kan berulah dan berulang. Ketika orang berulah di tempat yang sama kan harusnya bukan bicara sistem, bukan bicara manajemen. Artinya apa? Ketika ada amanah dari penegak hukum, nitip loh, ini tahanan harus dibina, jadi warga binaan, bukan jadi transaksi kan. Tapi yang terjadi transaksi, yakin, maka sebenarnya harus diperiksa sebelum-sebelumnya harus diperiksa. Dapat apa saja, kenapa transaksinya berapa. Kan tadi kata Febri ini laporan masyarakat. Cuma kan KPK bisa ngegapnya karena buktinya yang sekarang ada. Saya yakin deh, ada pejabat-pejabat lain. Tadi saya katakan ini kan mereka pernah satu komisi, satu partai, satu fraksi, satu kelompok apapun, kan komplit di situ. Tokoh-tokoh ada. Mereka punya pengaruh. Saya yakin punya pengaruh apapun di situ, dan pengaruh apa itu bisa menggoda tadi kepala lapas. Kalau ke lapas integritas terkuat, tidak akan tergoda. Jadi ini intinya kan kembali ke pribadi begitu ya? Ke pribadi, bukan sistem, bukan manajemen. Kalau sistem itu sederhana kok di situ. Baik, terima kasih banyak Kang Asep. Terima kasih banyak Pak Febri Diansyah telah bergabung bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan kepada Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.